こんにちは、私の名前は橋爪愛子です、カップトレーンに来ました。カップトレーンの印象は、昔の日本もこう集まる文化があったんですけど、それが残っているのが、すごいなと思います。ありがとうございます。I think people in the couple train is friendly and they speak Taiwanese to me, so I feel like home. Couple train is great. Okay. Couple train, I think it's a really nice village, and also people go with the flow, and it's been very welcoming. And I heard a lot about the ancestors and the history. So thank you for having me at Turku. So children festival in the couple train. Don't miss it. Join us. Coming. See you soon. Brightly was Rumah tangga yang manisnya istrinya itu lila. Ibu jangan membawa kepikir keseraian, tapi jodoh tetap pakai hanya Pak Kucur Tawai tetap salah satu babari pisang Priseni senggol dong. Brightly was rumah tangga yang manisnya gendong lila. Ibu jangan pahlawan lebih ke keseraian, tapi jodoh tetap pakai hanya Pak Kucur Tawai tetap salah satu babai bisa nudeng. Nah kudu mana rumah tangga jeung manehna, sanajan anak geus loba manehna tanya elina. Sing ngapeuti jumplang jambi tapi jujur minta balik, rek balik ka mana indung bapa geus tergoda. Arjuna Priseni senggol dong. Brightly was Arjuna Rumah tangga yang Princess. manisnya istrinya lila. Ibu jangan pahlawan lebih ke keseraian, tapi jodoh tetap pakai hanya Pak Kucur Tawai. Kalau sarasa ini babai bisa nudeng.
Di Kaputren ya. Dan masih bersama saya Teh Ati dan Saya Albe. dan tentunya selamat datang di Ngali Tahun 2024. Salah satu tujuan dari Ngarit Award itu adalah memperkenalkan domba-domba para peternak yang ada di Kaputren dan sekitarnya, Dan untuk biar para masyarakat yang lainnya, terutama yang mungkin minat untuk kurban, dan mereka langsung beli di sini. iya betul. Kami berjanji akan selalu berkasih sayang dan saling menghormati. Kami berjanji jika dewasa nanti akan menjaga perdamaian, saling membantu dalam perkhidmatan yang memuliakan sesama. Kami berjanji jika kami berkuasa nanti
tak akan melakukan penindasan, penjajahan, perampasan kepada bangsa-bangsa yang ada di alam semesta. Seniman dan budayawan dari Kabupaten kita semua ya. Oke, silakan Wado, monggo. Mimiti ura asup kalem
Sisi kasih
Perkenalkan, saya sebagai ketua panitia Ngarit Award yang keempat ini, yang mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat dan faktor elemen pendukung yang mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kegiatan Ngarit Award tahun 2024, permohonan maaf karena pada hari ini sedianya Bapak PJ Bupati ataupun Bapak Sekda yang sedianya akan menghadiri kegiatan hari ini, namun karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan, beliau menugaskan kepada kami untuk mewakili. Ngarit Award ini adalah untuk memupuk, membudayakan, menumbuh kembangkan ataupun membangkitkan nilai-nilai budaya kita, yaitu yang selama ini sudah mulai berkurang. Salah satunya adalah budaya gotong royong. Yang kedua, kegiatan ini sebagai ajang promosi, terutama dalam menghadapi Idul Adha. Kita mempunyai potensi daerah, salah satunya di Kecamatan Jatitujuh ini. Sebenarnya kalau saya baca di data di Dinas Pertanian, merupakan potensinya salah satu yang paling tinggi adalah potensi ternak domba gitu. Jadi sampai 6.000 sekian populasinya. Yang ketiga, bahwa kegiatan ini sebagai ajang wisata untuk edukasi dan ataupun untuk meningkatkan potensi wisata di Kabupaten Majalengka tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, harapan kita bahwa kegiatan Ngarit Award ini dapat berjalan lancar dan berkelanjutan, dan tentunya kegiatan ini dapat meningkatkan keberadaan kita tentunya sebagai kabupaten yang kreatif. Agendahan Dewan Juri dengan seksama. Wah, ini ternyata kostumnya ada kostumnya ya. Awal itu ada, wah ternyata ada renda-rendanya ya. Saya kira ininya kaos partai. Bukan ya, bukan. Oke, ini Bu Azi ya. Oke, terus Bu, bentar dulu Bu, nggak apa-apa Bu. 7 kali putaran seperti sai gitu. Betul. Nah, ini dia Dewan Juri kontesan yang pertama dari Ibu Ati dengan nomor urut 1 dengan dombanya. Oke, silakan Bu Ati siap-siap. Berikutnya nomor urut 2.
berat berapa berat? 60-an. Mau dijual berapa kalau yang beli? 6,5 kan ya? Ayo dua ya wes setengah, seneng setengah Kang Hendy. Berani Kang Hendy. Oke. Foto dulu boleh di tengah. Iya. Nama kambingnya siapa, nama kambingnya Kang Hendy? Nama kambing siapa ini?
dan juga teman-teman media. Betul. Oke, ini adalah nomor urut 16 ya. Dari Kampung Warna. Oke, berikutnya nomor 17 Ada wah, iya. Ini kelihatannya perpaduan warnanya lumayan bagus juga ya. mungkin kaget ya. Kalau tahun kemarin kan dia kambingnya itu berjalan di catwalk, naik ke panggung. Iya. Jadi agak gimana gitu. Agak nervous juga ya. Oke, silakan putar-putar dulu Pak Warna. Pak Nana. Oh, Pak Nana ya. Oh, bunga ada putar-putar. Oh. Bibit puyeng dan berlaku. Berapa tahun Pak Nana? Berat. 4 juta. 4 juta. Berat sama apa? Berapa beratnya? 2 kilo. Berat tanduk Pasti timbang ya. Jangan ke posyandu aja. Oke, Pak Nana ya. Konteka 18. Umur berapa? 2 tahun. Wow. 2 tahun. Lagi jual berapa? 12. Oh, 12. Siapa kambingnya? Bapak Ramadi. Nama kambing. Oh, kecil. 12 Jeti. Tapi bagus juga ini. Keren. Tidak belang-belang di bawahnya ini. Ada 2 warna. Kata Hese tanya. Ngecata Hese giginya. Nah itu ya. Oke. Rahmadi. Wow, keren. Hitamnya 2 warna tapi hitam. 2 warna dan hitam dan putih. Tahu umurnya pacarnya? 15 bulan. Dijual sama pacarnya 5 juta baik. Namanya siapa kambingnya Pak Darda? Ini saya kasih nama Sisima. Tahu itu bisa 4 juta ke 7,5 bisa. Bisa nego. Oke, foto dulu pacarnya. Foto dulu Pak Darda. Tahun ini adalah pilkada. Pemilihan kandang domba Iya. udah berlangsung kemarin ya. Dan tentu saja ini ada KPU Komisi Peternak Unggul. Fokusnya ke kambing gitu. Kambing
kebersihan, Iya. kemudian kelihatan kambingnya. Betul. Tapi juga tidak kalah lupa juga. Maju Pak. Tidak kalah lupa juga ini kepercayaan diri dari para Pemiliknya. ternak pemiliknya. Iya. Saya pikir itu beberapa juga luar biasa. Poinnya rata-rata poinnya cukup ketat karena kambingnya memang keren-keren. Betul. Saya nilai itu pertama yaitu dari bentuk ya, kebersihan, terus dari pesernya juga, terus dari bobotnya juga. Intinya apa yang disampaikan tadi tim juri yang pertama hampir sama, jadi nilainya itu ya beda-beda tipis. Kami melihat terutama yang dari bobot ya, kebersihan, terus dari tanduk juga diperhitungkan, akan kelihatan kambing tersebut sehat gitu ya, dan indah dilihat seperti kita manusia gitu ya, baik bapak dan ibu kelihatannya cantik dan ganteng, baru bisa ada nilai plus atau nilai tambah. Itu yang saya nilai ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini merupakan kehormatan bagi kami. Tahun depan mudah-mudahan DKP 3 diundang kembali. Kami 1 minggu ke belakang berawal dari penilaian ataupun sisi kandangnya. Betul, kami pastikan bahwa kandang-kandangnya ini cukup sehat. Dari sisi pemilahan, dari hunian, dari mendapatkan sinar matahari, dan kondisi kekeringan artinya tidak terlalu becek. Ada berapa banyak sih peternak domba di sini? Kelompok tani ternaknya kurang lebih ada 5 kelompok tani ternak, tapi masyarakat sendiri yang memang berternak tentunya banyak. Terutama seperti sekarang ya, yang kurang aja kurang lebih sekitar 30 peserta. Kira-kira berapa persen masyarakat sini yang mengandalkan perekonomiannya dari ternakan? Masyarakat kami yang beternak kurang lebih 60% selain pertanian. Artinya dengan kegiatan ini sangat membantu ya? Ya betul, sangat membantu sekali untuk mempromosikan, memarketingkan ternak mereka. Dan terbukti memang selama 4 tahun dengan kegiatan seperti ini, setiap tahun menjelang Idul Adha penjualan meningkat dan lebih efektif dan efisien. Harapan ke depannya seperti apa? Harapan kedepannya tentunya satu, peningkatan pemberdayaan yang memang bisa disupport dari pemerintah desa pertama. Insya Allah tahun depan kita bisa menganggarkan anggaran untuk membantu pemberdayaan kelompok ternak, dan sudah dibicarakan dengan komunitas yang memang menginisiasi kegiatan ini. Lalu kedua, juga mendorong pemerintah Kabupaten Majalengka bisa juga lebih mensupport lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. budayawan yang ada di Majalengka. Aneh mungkin, unik mungkin ya. Kalau biasanya Kang Naro melihat situs ataupun melihat bentuk-bentuk bangunan yang menjadi simbol dari suatu tempat, kali ini melihat suatu budaya berupa memelihara kambing dari tahun ke tahun, dan itu dijadikan sebuah event dengan tujuan bisa memberikan kesejahteraan bagi para peternak. Cuma setahu saya ini tuh dulu mah bagian wilayah dari Indramayu, makanya di sini juga dulu mungkin begitu sama produknya di bidang itu ya pohon mangga gitulah ya. Nah kemudian tahun 1926
baru masuk wilayah Kabupaten Majalengka. Nah di sini juga saya baru melihat, wah ini budaya apa, tradisi baru nih, atau mungkin dari dulu, dari ratusan tahun dulu, saya cuma belum melihat gitu ya. Mungkin ini mah karena apa namanya, kreativitas anak-anak sini, kreativitas mungkin dari Ibu Guru juga, saya salut gitu ya, bisa membuka. Kalau misalnya dulu juga ada, mungkin wajar gitu ya, karena dari tadi saya bilang bahwa Cimanuk adalah salah satu jalur budaya lama. Apa sih sisi positifnya ketika ada event Ngarit Award ini menurut kacamata dari Ekrab nih, Kang Fedi Sumantri? Sebelum Gan Oom, karena ada quotes dari Gan Oom yang mau saya comot duluan sebelum Gan Oom mengungkapkannya, bahwa kemudian saya terus terngiang tentang bahwa kebudayaan itu adalah everyday life, kata Agan ini ada di sini orangnya. Nah, yang kemudian ini yang menjadi menarik, penglihatan yang sekarang terjadi di sini di Kaputren, teman-teman di sini juga cukup patut diapresiasi, karena mungkin ini bagian dari hal yang dicemburui wilayah yang lain, ketika ternyata munculnya Ngarit Award itu juga sebetulnya tidak jauh-jauh adalah potret dari everyday life tadi, kehidupan keseharian yang ada di sini. Dan kecemburuan dari wilayah yang lain adalah jangan-jangan berawal dari kenalnya diri terhadap wilayahnya, kenalnya diri terhadap kebiasaannya, kenalnya diri terhadap yang berlangsung setiap hari. Di kepekaan itu saya pikir di sini masih tumbuh, masih hadir, sehingga itu yang kemudian menjadi kebanggaan yang sebetulnya ketika semua wilayah sama sekarang sedang menghadapi Idul Kurban. Semua wilayah juga menyisakan wilayah-wilayah beternak domba, tetapi kemudian munculnya Ngarit Award, saya pikir ini adalah bagian dari prosesi mengenal diri yang jauh lebih dalam lagi, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Sehingga Ngarit Award ini lebih dari sekedar festival, lebih dari sekedar perayaan, bahwa ini adalah bentuk syukur, saya pikir. Dan di wilayah yang lain juga sebetulnya bagaimana proses bersyukur adalah tidak jauh-jauh terhadap yang diimajinasikan. Jangan-jangan kita juga lalai terhadap yang mensyukuri terhadap kebiasaan keseharian. Saya pikir ini yang lagi-lagi saya secara personal saja juga kemudian ketika berbicara kewilayahan, ketika wilayah terdekat itu juga jangan-jangan saya secara personal juga belum begitu mengenal. Disinilah yang kemudian memantik kembali bahwa ini adalah momentum membuka kepekaan kita terhadap lingkungan, bahwa apalagi yang perlu disyukuri, dan tentunya banyak. Satu diantaranya adalah yang disajikan di Kaputren adalah bentuk pengenalan terhadap diri, ujungnya bahwa ini adalah bentuk syukur bersama. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ketika Om Agan melihat kebiasaan masyarakat Kampung Kaputren dengan begitu uniknya, tidak berhenti bergeliat, nyawang bulan ada, nganda jeung semah ada, event tahunan ada, event bulanan, per 2 tahunan, per 3 bulanan, per detik bahkan ada ya. Nah, melihat itu dari kacamata budayawan nih, seperti apa sih geliat masyarakat dengan berbagai macam kreativitas seni dan budayanya ini? Hanya saja bahwa di sini bernama Ngarit Award, di situ ada tulisan Pasar Hewan Kurban Sehat. Ternyata di sini di Pakaleran ini di wilayah Kecamatan Jadi 7, Desa Putri Dalem, Ibu ya, khususnya ini dia adalah Kaputren, itu memelihara tradisi purba miara domba, miara mbe, agan oge cikeneh tememeh kadieu teh dibekelan agan disirek nyibing ieu wing karek ngajual mbe, agan dibekelan 2 juta menang duit. Jadi ini kali teh ginding gandang gitu tah diajakan ku kado ibing nya ibing kita kaul sabab ari ibing mah
begitu itu sudah jatuh pada wilayah kaul, itu tidak akan pernah ditanya bagus atau tidak, tetapi itu adalah kaul sudah urusan kepada yang kuasa. Tadi disebut bahwa yang namanya berkebudayaan itu adalah everyday life, maka kita memang harus dalam keseharian itu bisa menikmati sebagai everyday life. Kehidupan yang sebenarnya adalah sesuatu yang kita rayakan seharian. Siapa yang masih menjaga tradisi, apalagi tadi saya sudah menyebut bahwa itu adalah tradisi purba dari zamannya nabi-nabi, karena nabi biasanya bisa disebut nabi karena dia bisa mengurus hewan ya. Dan ini kita hari ini melihat dari perjalanan saya mengelilingi Majalengka atau kabupaten lain, saya tidak pernah ada melihat ada sebuah hewan yang difestivalkan, hewan yang kemudian bahkan itu kaidahnya sudah memenuhi syariat. Domba yang manis berawal dari kandang yang higienis. Ini akan menjadi ayat dari setiap orang yang mau juga memelihara hewan. Higienis itu menjadi syarat awal untuk kemudian orang tidak lagi misalnya ulangi ngono karar itu bau. Geus dimimitian ku ayat mah, domba yang manis berawal dari kandang yang higienis. Itu keren karena itu berasal dari sebuah pengalaman keseharian. Ya kumaha carana supaya itu bau misalnya. Ya. Seperti itu. Ala kulihal pokoknya saya senang ya dengan adanya hal seperti ini. Pada akhirnya kemudian ketika tadi orang yang masih memelihara tradisi untuk bisa memelihara hewan itu akan menjadi nabi, akan menjadi pemimpin, maka saya percaya bahwa dari wilayah Pakaleran ini akan muncul pemimpin baru untuk kabupaten kita. Ibuku dari 4 tahun beliau mendedikasikan hidupnya siang malam selalu berpikir untuk rakyatnya, dan supportnya untuk masyarakat Kaputren sangat luar biasa. Melihat geliat masyarakat yang begitu unik, Ibu, tanggapan Ibu sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai seorang pendorong untuk masyarakatnya, ini seperti apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang pertama rasa syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita senantiasa diberi kesehatan, masih bisa berkumpul di hari yang cerah, dan alhamdulillah hawanya juga akhirnya nyaman pada saat kita duduk di atas ini. Kita tahu bahwa Majalengka Utara dengan kondisi udara yang cukup hangat, buat kami hangat Pak, karena sudah tinggal di sini. Tapi yang buat di selatan ke utara tentunya panas. Saya selalu mengapresiasi bahwa seluruh masyarakat Desa Putri Dalem, khususnya Kampung Kaputren, sudah sangat dikenal baik di Kabupaten Majalengka sampai ke provinsi dan nasional, bagaimana masyarakatnya betul-betul kreatif. Betul, tadi saya juga alhamdulillah dengan hadir di sini didampingi para budayawan, akhirnya terbuka bahwa budaya adalah apa yang kita lakukan setiap hari, dari upaya-upaya manusia ataupun masyarakat untuk bertahan hidup, itu pun menjadi bentuk sebuah budaya. Dan satu lagi tadi sangat menyentuh saya, bahwa ketika kita mengerti jati diri kita, sehingga tumbuh rasa syukur, lalu keluarlah kreativitas-kreativitas yang memang mendorong dan bermanfaat bagi orang banyak. Bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi bermanfaat untuk masyarakat di sekelilingnya. Ini salah satunya. Saya sebagai Kepala Desa Putri Dalem, alhamdulillah oleh Allah diberi kesempatan di akhir tahun 2019, diberi kepercayaan untuk memimpin desa ini, memimpin desa dengan masyarakatnya yang memang sudah seperti ini Pak. Masyarakatnya yang mengerti jati dirinya, mensyukuri atas nikmat yang dimiliki hari ini, sehingga berpikir bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan apa yang kita miliki, tanpa harus
melihat oh orang lain punya apa, lalu kita berusaha untuk sama dengan orang lain. Tidak, kalau yang saya lihat seperti itu. Dan ini akan mempermudah saya, dan betul-betul mempermudah saya. Justru saya banyak belajar dari masyarakat Desa Putri Dalam. Mungkin tidak ada salahnya saya minta aplaus untuk